Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Genrejers yang ada di Kabupaten Sleman dan juga yang ada di seluruh Indonesia. Nah, hari ini ketemu lagi sama aku Lias di Bincang Genre episode 3. Kali ini aku ditemenin sama teman-teman Duta Genre Kabupaten Sleman tahun 2021. Dari juara ketiga nih, ada Azila dan juga Yuswan. Oke. Perkenalan dulu boleh? Dari siapa nih? Azila atau Yuswan dulu? Silakan. Oke, dari aku dulu ya. Oke. Perkenalkan nama saya Azila Kabanajwani, biasa dipanggil Azila. Umurku 18 tahun dari Kapanewon, Berbah. Oke, untuk Yuswan? Perkenalkan, nama saya Yuswan Dwi Hidayat, biasa dipanggil Yuswan. Umur saya 17 tahun, sama dari Kapanewon, Berbah. Oke, masih muda-muda ya, 17 tahun dan juga 18 tahun nih. Keren banget loh mereka sudah mendapatkan prestasi sebagai duta genre yang tentunya siap ini ya menebarkan virus-virus genre ke teman-teman yang lain ya gitu. Untuk kesibukannya hari ini apa? Biasa sih Kak, masih sekolah. Oh iya, masih sekolah. Azila, oke. Sekolah di masa pandemi ya? Iya. Iya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang mindset yang tentunya mindset ini sudah sangat familiar di kalangan muda. Nah, untuk hari ini mindset yang akan kita bahas adalah growth mindset dan juga fixed mindset. Nah, sebenarnya mindset itu apa sih kalau menurut teman-teman nih dari Yuswan dan Azila? Oke. Mindset itu menurut aku adalah pola pikir yang terbentuk karena pengalaman dari seseorang tersebut. Gitu. Oh, jadi pola pikir yang yaitu terbentuk karena pengalaman ya? Iya. Iya. Nah, mindset ini kan ada dua. Ada fixed mindset sama growth mindset. Nah, itu sebenarnya mereka itu apa ya bedanya kayak gitu? Maksudnya apa sih dari fixed mindset itu terus growth mindset itu seperti apa? Siapa dulu nih? Mungkin Ya. bisa dijelaskan. Oke, dari saya sendiri dulu ya. Oke, jadi fixed mindset sama growth mindset itu bisa disimpulkan kalau sebuah bakat gitu ya Kak. Bakat atau passion seseorang. Kalau fixed mindset biasanya memiliki pola pikir yang tetap, atau bakat itu hal yang mutlak gitu. Kalau dari Ajila ada yang mau ditambahin mungkin? Kalau dari aku sebenarnya hampir sama kayak Yuswan ya. Kalau fixed mindset itu dia percaya bahwa dirinya ini tuh bakat atau passionnya itu dari lahir gitu. Kebalikannya kalau growth mindset dia itu bakal usaha, punya effort yang lebih buat memperbaiki dirinya untuk mencari bakatnya gitu. Jadi perbedaannya tuh kelihatan banget ya kalau misalnya fix sama growth. Kalau fix itu dia yang percaya kalau misalnya aku tuh pintar, aku bakat ya karena lahir, dari lahir gitu. Kalau enggak dari lahir ya kalau bodoh ya bodoh aja gitu misalnya gitu ya. Tapi kalau growth itu kan dia percaya bahwa bakat dia atau yang ingin dia capai itu bisa diperoleh dengan usaha dan juga doa. Iya, doa. Tawakal. Iya. Nah, misalnya apa nih? Contoh realnya dong. Mungkin teman-teman di sini juga pengen tahu realnya growth mindset itu gimana sih? Fix itu gimana? Terus cara kita menumbuhkan growth mindset itu seperti apa kayak gitu. Dari Yuswan dulu. Kalau fixed mindset ya, fixed mindset. Nah, itu misalnya orang lain pintar matematika nih, tapi kamu nggak mampu gitu. Iya. Maka kamu tidak mau usaha lain gitu, tidak ada usahanya. Kalaupun ada usaha, buat apa gitu loh? Udah merasa percuma. Kembali lagi kalau growth mindset. Kalau growth mindset itu lebih menghargai yang namanya proses. Jadi meskipun dia belum bisa gitu ya, tapi tetap berusaha dan yakin, memiliki semangat juang yang tinggi, bakal mampu pada saat itu. Oh iya. Kalau dari Ajila mungkin ada contoh misalnya apa? Sedikit tambahan dari aku ya Kak. Jadi kalau yang fixed mindset ini dia merasa terancam gitu kalau misalnya ada hal atau tantangan yang baru. Iya. Kebalikan lagi kalau misalnya kita punya growth mindset. Kalau kita punya growth mindset, kalau misalnya ada tantangan baru, hal baru, dia ngerasa senang karena berpikir bahwa wah ini adalah kesempatan untuk aku berkembang jadi lebih baik lagi gitu. Iya sih benar, maksudnya dari contoh yang diberikan sama Yuswan dan juga Azila itu benar banget. Soalnya aku juga ngalamin pas masa sekolah nih. Jadi ada nih temanku yang dia tuh merasa aku pakai bahasa Jawa nggak apa-apa kali ya. Apa? Aku tuh raiso kan loh, nggak ada matematika. Terus ada nih guru yang menyampaikan,
kamu jangan bilang kamu nggak bisa. Soalnya kalau kamu nggak latihan ya nggak bisa. Orang yang pinter pun meskipun dia nggak lihat latihan, dia juga nggak akan pernah bisa gitu. Terus dari situ dia mulai apa ya, menekuni untuk belajar meskipun ya sekali-sekali sambat. Duh, aku kira iso matematika gitu loh. Bisiku elek rapopo, yang penting aku lulus. Nah, gitu kan biasanya gitu. Tapi ya alhamdulillahnya karena gurunya ini dia orang yang apa ya, sabar terus bisa memotivasi murid-muridnya, akhirnya bisa juga bisa lulus dan bahkan matematikanya itu nilainya paling bagus kayak gitu. Wow. Ya karena dia juga sabar, mau apa ya, mau mengolah pikiran. Jadi kan kayak pisau yang diasah terus-terusan terus dia jadi ini kan Bener. tajam. Jadi Gitu. mulai dari hal-hal kecil dulu. Iya, ya itu. Nah, kalau untuk misalnya aku ngerasa aku fix mindset gitu. Misalnya aku ngerasa aku fix mindset, aku nggak bisa apa-apa. Terus itu kalau misalnya dari teman-teman ada ini nggak saran harus gimana gitu? Oke, dari aku ya Kak. Boleh. Kita emang sih nggak semua orang tuh nyaman untuk langsung keluar dari zona nyamannya. Tapi perlu perlahan-lahan, perlu pelan-pelan, perlu proses untuk menantang hal negatif. Yang pertama itu. Iya, iya benar sih. Yang kedua, kita lakuin dari hal-hal yang kecil. Biasanya mungkin kita berpikir kalau kita tuh impossible gitu. Ayo ubah jadi I'm possible gitu. Yang biasanya fail itu gagal, kita ubah jadi first a time learning. Oh iya. In learning. Tapi kadang nggak mudah juga loh. Apalagi kalau kita memang lagi sendiri dan nggak ada teman yang bisa apa menyemangati kita. Nah itu misalnya lagi drop atau gimana gitu, kita larinya kemana? Nah itu Kak, emang sih nggak bisa secepat itu gitu. Jadi ya udah gitu. Jadi tetap ini ya harus apa ya? Misalnya nih kita lagi sendiri, terus kita ngerasa aku tuh nggak bisa berkembang, nggak bisa belajar. Misalnya nilaiku tuh jelek terus, dimarahin terus apa ya, mau main juga nggak boleh karena sama orang tua disuruh belajar, tapi malah stres gitu loh. Nah itu biar kita bisa keluar dari zona itu gimana kalau dari teman-teman? Kalau dari aku sendiri ya, biasanya itu lebih mengsugesti diri kita. Kita yakin bahwa kita bisa, kita sanggup, kita bisa melewati halangan tersebut. Karena biasanya kalau orang yang sudah bisa melewati halangan tersebut bisa lebih percaya diri dan pantang menyerah tentunya. Yang kedua, lebih coba Kak Azila grogi banget ya. Kayak lebih ini sih, lebih yakin sih, bener kata Yuswan. Terus juga sometimes kita take a break dulu nggak apa-apa ya. Ya Biar juga sih, kita nge-refresh pikiran-pikiran kita. Nanti kita lanjut lagi. Tapi jangan jadi males habis itu gitu. Tapi Istirahat biasanya juga ada nih yang misalnya aku tak take a break dulu lah, istirahat dulu, tapi kadang jadi lupa gitu. Iya. Sama ini ya, yang pasti cari lingkungan dari orang-orang yang positive vibes juga. Iya, bener. Gitu. Misalnya gabung di genre, ya. Yuk kan? Gabung. Ya, gabung di genre ini juga salah satu cara untuk mengembangkan diri kita ya. Bener. Mengupgrade diri kita menjadi lebih baik tentunya. Nah, tadi kan aku udah sempat cerita ya tentang pengalamanku dulu waktu sekolah, yang temanku ini nggak bisa matematika, tapi akhirnya bisa dan nilainya malah paling bagus. Kalau dari Azila dan Yuswan sendiri, ada nggak sih pengalaman pribadi berkaitan dengan fixed mindset atau growth mindset ini? Pastinya pernah sih. Nah, Azila pernah ya, gimana nih? Jadi ini pengalaman aku tidak boleh ditiru ya guys. Jadi dulu ini kelas 10 ya. Aku nih suka banget ikut lomba-lomba gitu. Dan di situ ada lomba yang menurut aku tantangan banget buat aku gitu loh. Dan durasinya pun sebulan gitu. Oh iya. Iya. Itu lomba penelitian gitu kan. Terus waktu itu aku ujian olahraga kalau nggak salah. Olahraga. Nilai olahraga aku tuh jelek tuh loh. Olahraga praktek itu? Bukan. Teori. Kayak teorinya. Terus nilaiku jelek tuh. Habis itu guru aku bilang, manggil ke ruang guru, Azila, nilai kamu jelek gitu. Olahraga kamu ya. main terus ya gitu. Dan di situ kayak
Ya ampun, aku udah ikut lomba ini, tapi kok nilaiku jelek Padahal dari sekolah gitu ya, Kak. ya terus kok dia juga kok beliau juga iniin hasilnya gitu loh. Jadi nah keluar dari zona itu bisa nggak, gimana kamu bisa keluar dari zona tersebut dan membuktikan bahwa kamu juga bisa mendapatkan nilai yang bagus? Iya. Jadi perlu pelan-pelan sih Mbak. Gimana? Aku awalnya juga aku baperan sih Mbak orangnya. Jadi ya udah awalnya baper, tapi aku mikir lagi kalau aku kayak gini terus aku nggak bisa. Aku harus usaha dengan proses aku, dengan semangat aku harus bisa. Oh, jadi pemikiran itu muncul dari diri sendiri ya? Iya, dari something happen to me. Kalau dari misalnya dari orang-orang yang ada di sekitar kamu nih, tahu oh nilai kamu jelek. Misalnya kamu kan curhat juga sama teman-teman yang lain. Nah, itu kalau dari teman-teman yang lain gimana? Kalau dari teman-teman yang lain ya ngedukung aku sih alhamdulillah ya. Jadi itu juga salah satu Iya. cara bisa keluar dari ini ya. Jadi lingkungan itu juga berpengaruh banget, guys. Lingkungan itu pasti banget. Kalau dari Yuswan ada pengalaman apa nih? Pengalaman. Saya nggak bisa ngejudge pada saat itu saat baru di fixed mindset atau growth mindset. Tapi baru mengusahakan Iya, untuk gimana? pemikiran growth mindset. Yang pertama yaitu tadi yakin bahwa saya mampu gitu. Terus yang kedua berhenti mengeluh. Berhenti mengeluh. Iya. Iya, benar juga. Biasanya kan mengeluh kan jadi kayak pesimis. Gitu. Terus lebih belajar tentang kegagalan aja sih. Jadi belajar dari kegagalan gitu ya. Jangan sampai kita mengulang kesalahan yang sama ya gitu. Nah, itu pengalaman-pengalaman tentang fix dan grow mindset ya. Nah, setelah mengalami itu kan kalian juga sadar oh ternyata aku nggak boleh berpikiran yang apa ya makdek saklek gitu loh. Nah setelah itu apakah kalian mengalami fixed mindset lagi? Alhamdulillah ya, mamah tuh selalu ngedukung aku kalau misalnya mau ikut ini mau ikut itu. Kan alhamdulillah aku tuh punya hobi modeling ya Kak. Terus aku diikutin ke suatu agensi di Jogja. Waktu itu dibimbing oleh Bunda Farah namanya. Halo Bunda Farah kalau nonton ya. Nah Bunda Farah ini ngajarin aku untuk ayo pikir positif terus gitu. Jangan dipikir negatif, kita harus pikir positif biar diri kita tuh tenang gitu loh. Dari situ aku punya semangat, punya keambisan buat membangun masa depanku gitu. Jadi berawal dari situ akhirnya bisa mengembangkan diri sendiri ya. Sekarang berarti alhamdulillah udah grow mindset banget nih. Alhamdulillah. Yuswan udah belum? Baru. Oh, baru. Nah dulu waktu menyadari memiliki fixed mindset ini kamu gimana dulu? Memiliki fixed mindset ini rasanya nggak tenang sih. Kenapa kok nggak tenang? Jadi kayak aku mau ngambil ini ragu, terus juga sering mikir negatif gitu. Jadi kayak ada ketakutan tersendiri gitu ya. Terus akhirnya menemukan teman yang cocok, lingkungan yang positif, akhirnya mendapatkan grow mindset tadi. Iya, grow mindset ini sebenarnya bagus untuk kita kembangkan, apalagi untuk menghadapi masa-masa ini. Kita juga masih muda ya. Jadi kalau masih muda, kalau kita terpaku dengan fixed mindset, nanti ya kita nggak akan pernah berkembang kayak gitu. Kita akan di situ-situ aja. Misalnya kita juga punya bisnis nih, misalnya di bisnis terus kita kan kalau bisnis itu kan nggak langsung ini ya, langsung laku semua. Apalagi kalau awal-awal itu kan bisnis ada naik turunnya. Mungkin awalnya banyak yang beli karena ada promo atau apapun itu, terus promo selesai yang beli tinggal sedikit. Nah kalau misalnya kita mikirnya wah ini kok jualanku nggak laku, apa karena apa atau karena apa, terus habis itu nyerah dan ganti yang lain. Nah itu juga kalau misalnya ganti yang lain nggak berhasil juga ganti yang lain lagi. Nah kita mau usaha apapun juga nggak akan pernah berkembang gitu, karena kita mikirnya aku ini nggak bisa ya udah aku ganti yang lain, aku ini nggak bisa ganti yang lain. Itu kan nanti kita jadi capek sendiri, nggak fokus ya mulai dari sama-sama. awal terus gitu kapan berkembangnya. Jadi kalau kita ingin menekuni suatu bidang ya kita harus tekun di situ, tabah di situ, pelajari di situ sampai bisa gitu sih. Alon-alon sepenting kelakon. Iya, asik. Alon-alon sepenting kelakon. Nah teman-teman di sini jangan lupa ya follow dari Instagram Genre Sleman,
terus juga subscribe YouTube-nya dan ikuti terus kegiatan kita kayak gitu. Karena di sini kita punya banyak agenda juga, punya banyak apa ya, sharing-sharing seperti ini. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ingin membahas tentang apa, bisa aja komen di bawah atau langsung hubungi admin yang tertera kayak gitu. Nah, ini tadi kan kita sudah cerita banyak ya tentang contoh-contoh pengalaman kalian juga dengan fix dan juga grow mindset. Nah, kalau grow dan fix mindset ini sebenarnya ada nggak sih yang mempengaruhi anak atau seseorang itu bisa memiliki mindset tersebut? Oke, kalau dari aku ya Kak, setiap orang itu punya pengalaman masing-masing. Nah, mungkin karena pola asuh dari orang tua itu bisa mempengaruhi fix dan growth mindset tersebut. Ada orang tua yang otoratif, ngasih kontrol tapi juga ngasih kasih sayang untuk anaknya berdiskusi sama orang tuanya gitu. Ada juga orang tua yang ngasih kontrolnya banyak tapi nggak ngasih kasih sayang. Terus ada juga orang tua yang ngasih kasih sayangnya banyak tapi ngasih kontrolnya kurang gitu. Biasanya anak ini cenderung manja. Biasanya anak ini kalau misalnya dapat tantangan hal baru cenderung menolak gitu. Ya karena dia udah nyaman dengan posisinya di situ. Tuh, dari pola asuh. Nah, selain pola asuh ada apa aja? Mungkin apa gitu dari lingkungan teman atau apa? Dari lingkungan teman. Kalau lingkungan temannya positif, mungkin positif, kita juga ke bawah positif. Balik lagi kalau lingkungannya negatif, ya juga akan negatif juga ya. Seperti tadi yang dibahas juga dari pengalaman sendiri juga bisa gitu. Nah, aku juga pernah nih nonton film ya, film baru, film anak-anak, film Nusa. Pada tahu ya teman-teman, udah nonton belum? Nah, di film Nusa ini nyeritain kisahnya Nusa. Oh, ini spoiler alert nih. Sedikit mengandung spoiler ya. Filmnya itu bercerita tentang Nusa yang dia di sekolahnya sering juara sains, juara 1. Dia kan jadi apa ya, kebanggaan teman-teman gitu. Wah, Nusa juara 1 nah, gitu. Suatu saat di sekolah ini ada murid baru, tapi aku lupa sih namanya siapa. Murid baru ini lebih pintar, dia juga suka penelitian kayak Nusa. Dia bikin apa ya, bikin roket kalau nggak salah, bikin roket tapi udah pakai remote control gitu loh. Kalau Nusa kan masih yang tradisional, masih pakai bahan bekas juga. Nah, di sekolahnya itu ada lomba sains nih. Nah, kan Nusa biasanya juara 1. Nah, ada murid baru, ternyata murid baru ini lebih apa ya, lebih canggih dan dia juara 1. Nusa tergeser jadi juara 2. Jadi kan kayak timbul kayak keirian gitu loh. Gimana teman-temannya juga banyak yang suka sama hasil karyanya yang juara 1 ini, murid baru ini. Jadi kan Nusa kayak duh gimana ya, terus aku tuh aslinya pengen lebih bagus dari teman barunya ini. Terus dia juga sampai marah sama orang tuanya karena aku tuh pengen beli ini tapi kok nggak boleh, maksudnya aku tuh pengen begini kayak gitu. Terus akhirnya Nusa juga marah sama teman-temannya. Nah, tapi di suatu saat gitu Nusa ini tahu kalau ternyata dari yang juara 1 tadi itu dia merasa sedih karena tidak mendapat perhatian dari orang tua kayak gitu. Jadi orang tuanya tuh memfasilitasi apa saja tapi dia nggak memberikan perhatian yang bagus gitu loh. Jadi kayak merasa kurang. Dia juga merasa iri dengan Nusa karena keluarganya yang didikannya bagus, perhatiannya bagus. Jadi dengan apa ya, mereka saling tahu kesehariannya itu, mereka malah jadi satu. Terus akhirnya collab bareng gitu. Kolaborasi. Iya. Terus mereka juga jadi temenan malahan kayak gitu. Jadi kan dari situ kita juga bisa belajar tentang fix dan grow mindset ya. Iya, benar. Gitu. Kalau growth mindset ini lebih terinspirasi kalau misalnya ada orang yang lebih sukses gitu. Tapi kalau fix mindset kebalikannya, biasanya dia iri gitu. Iya itu, dia iri terus akhirnya ya itu dia meluapkan dengan emosinya, dia marah, dia nggak mau main sama yang lain, terus ya begitulah. Itu di dunia anak-anak ya. Itu untuk salah satu dari film yang pernah aku tonton sih, seru filmnya. Nah, ini kalau misalnya dari teman-teman Azila sama Yuswan kan lulusan Duta Genre. Iya. Apakah
fix dan grow mindset itu juga mempengaruhi kalian dalam dalam memutuskan untuk gabung dengan Duta Genre? Sangat Sebenarnya berpengaruh ada sih. ya. Iya. Gimana nih ceritanya? Jadi di Duta Genre ini tuh pemilihannya sangat amazing. Kenapa? Speechless sih. Karena di sini kita dilatih untuk disiplin. Yang biasanya mungkin waktu pandemi rebahan, Yeah. main HP di rumah, di sini kita ayo disiplin sampai pagi-pagi kita senam bareng, senam terus sama apa ya, Mas KB ya waktu itu. Iya, Mas KB. Iya. Di situ terus nanti sorenya kita masih Zoom lagi. Pembekalan. Iya, pembekalan, belum ada tugas-tugas lain. Jadi di sini kita diajarin disiplin, terus diajarin untuk lebih apa ya istilahnya? Manajemen waktu. Terus lebih mengerti sama temen yang lain gitu loh, Kak. Saling ngerti gitu Iya. ya. Itu kalau dari Azila, kalau dari Yuswan gimana? Kenapa dulu memutuskan untuk gabung dengan Duta Genre? Ini dari prinsip saya sendiri, dari dulu pengen jadi manusia yang bermanfaat bagi Mm-mm. orang lain. Nah, semoga saya bisa mengikuti Duta Genre ini, semoga juga bisa menyampaikan ilmu-ilmu yang saya dapat di genre ini ke teman-teman saya, baik itu di lingkungan rumah maupun di sekolah. Seperti Iya. itu. Dari Duta Genre ini juga bisa belajar grow mindset ya, Iya. tentunya ya. Bener. Apa salah satunya coba? Jadi di sini kita lebih bisa melihat teman-teman yang potensinya sangat keren-keren. Di situ kita jadi terinspirasi tuh, Kak. Dari teman-teman itu kita pengen berkembang. Jadi kalau misalnya kita misalnya nih kita sendiri, kita punya potensi misalnya nulis ya, misalnya nulis, terus kita misalnya udah ngeluarin satu buku, kita udah merasa bangga, wah aku bisa nih nyetak satu buku, udah laku juga. Terus kita ketemu di salah satu forum yang itu terdiri dari beberapa orang yang berprestasi juga. Nah di situ kalau misalnya kita grow mindset nih, harusnya kita makin tertantang untuk apa ya istilahnya, meningkatkan lagi potensi kita. Kayak gitu ya nggak sih? Iya. Betul. Nah terus misalnya nih, kalau ini kan gabung di Duta Genre ya, di Duta Genre kemarin ada nggak perasaan misalnya, wah dia kok prestasinya banyak, aku kok cuma segini ya? Iya, pernah insecure. Pernah insecure? Ini kakak semua nih keren-keren semua. Ini umurnya juga di atas saya semua gitu. Iya. Ayo mudah-mudahan. Iya, Aku juga pengalaman- merasakan itu iya. sih, Kak, sebenarnya. Pengalamannya juga lebih banyak. Ya. Terus itu gimana ngatasinnya? Kan ini kompetisi ya, jadi Iya. kita Iya. nggak. Aku percaya sama diri aku sendiri kalau aku tuh harus bisa. Karena aku udah ngambil keputusan itu, aku gak boleh setengah-setengah gitu, Kak. Harus diselesaikan gitu. Ya, kalau Yuswan juga gitu nih. Iya, sama. Kayak lebih memaksimalkan gitu. Ya. Setiap hari harus ada progres. Oh. Apa yang didapetin kemarin besok juga harus bisa diterapin gitu. Nah ini nih salah satu penerapan dari grow mindset ya. Ketika kita tahu orang lain lebih hebat atau lebih apa gitu, kita juga nggak boleh ini apa namanya, putus asa. Iya. Aduh aku harus gimana nih? Tetap harus apa ya, mengembangkan bakatnya. Kuncinya ya sabar, tabah, tetap terus berlatih kayak gitu ya. Karena kalau kita nggak pernah berlatih, kita nggak menekuni bidang kita ya udah kita akan segitu aja, nggak akan berkembang kayak gitu. Nah itu teman-teman, cerita dari Azila dan Yuswan tentang grow mindset dan juga fix mindset. Mungkin dari Yuswan sama Azila ada pesan nih buat teman-teman genre di luar sana. Oke, pesan aku sih, whether you think you can or think you can't, you are right. Gimana tuh maksudnya? Jadi kalau misalnya kamu pikir kamu bisa atau kamu pikir kamu nggak bisa, dua-duanya kamu benar. Tapi ketika kamu dapat suatu masalah, di situ kita diuji gitu. Jadi tetap ini ya, kalau misalnya kita ada tantangan atau ada suatu masalah, itu harus ya dilewatin. Tantangan itu nggak boleh kita tinggalin. Iya. Nah kalau kita tinggalin nanti sama aja ke fix mindset dong. Iya nggak sih? Iya, kalau kita mendekati ke growth mindset, kita bakal mikir kita bisa. Kalau kita bisa, kita cari caranya. Kalau misalnya di titik itu kita udah mikir kita nggak bisa, ya udah disitulah kita gagal. Di situ. Ya. Kalau dari Yuswan gimana?
Ada Kalau pesan dari apa saya nih? gitu ya, lebih banyak berpikiran positif Mm. tentunya, dan terus jangan takut akan tantangan. Lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali. Ah, iya Iya benar banget. sih. Lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali. Terus Nanti nyesel ya ya, kalau nggak nyesel. nyoba. Terus? Terus carilah motivasi Mm. terbaikmu. Mulailah merencanakan dari sekarang, karena remaja genre adalah remaja yang sehat, cerdas, ceria. Oke. Nah, teman-teman, sekiranya cukup nih kayaknya ya podcast kita hari ini tentang fix dan juga grow mindset. Nanti mungkin kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan lain bisa di komentar kita, diklik komentar aja, atau kalau enggak langsung DM ke adminnya Genre Sleman. Nah, jangan lupa nih buat teman-teman yang belum follow Genre Sleman, di follow Instagramnya di @genre_sleman dan juga di subscribe YouTube kita Genre Sleman TV. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre. Salam.